Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rival. Pada kesempatan video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membuat sebuah button navigation menggunakan fragment, yang dimana untuk video kali ini kita akan membuatnya secara manual atau custom. Nah, pada Android Studio biasanya udah disediakan untuk yang defaultnya, tapi pada video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara mengcustom button navigation yang menggunakan fragment. Oke, langsung saja teman-teman bisa membuka Android Studio-nya dan kemudian pastikan komputer teman-teman terhubung dengan jaringan internet. Oke, di sini saya sudah membuka Android Studio. Kemudian pilih new project. Dan kita akan membuat sebuah project baru. Nah, di sini teman-teman bisa pilih yang empty activity, kemudian klik next. Nah, untuk namanya di sini kita akan memberikan nama dengan system button navigation. Oke, untuk package name-nya kita biarkan saja default. Untuk language-nya kita menggunakan Kotlin dan minimum SDK-nya kita menggunakan Android 5.0 atau Lollipop. Kemudian kita klik finish. Nah, di sini kita tunggu sampai proses downloading resource-nya selesai. Nah, di sini kita membutuhkan internet. Jadi semakin cepat internet teman-teman, akan semakin cepat proses downloading resource filenya. Oke, kita akan tunggu. Oke, sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita akan membuat dua activity, yang dimana activity ini akan menampilkan halaman home dan juga halaman profile. Nah, untuk membuat fragment, teman-teman bisa masuk ke Java, folder Java di sini, kemudian bisa masuk ke package utama. Nah, di sini kita bisa klik kanan dan klik new, pilih fragment. Nah, di sini kemudian pilih fragment yang blank atau yang kosong. Nah, untuk yang pertama di sini kita akan membuat sebuah fragment yang namanya adalah home fragment. Oke, tadi error ya. Fragment, pilih yang blank. Pilih yang home fragment. Kemudian klik finish. Kita tunggu sebentar. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah profile fragment. Pilih yang blank juga. Sini namanya adalah profile fragment. Oke, kemudian klik finish. Nah, sekarang kita bisa menghapus beberapa code di dalam fragment yang telah kita buat. Nah, di sini kita bisa hapus ini agar code-nya terlihat lebih simpel, nggak membingungkan ya. Di sini kita bisa hapus juga. Nah, untuk onCreate-nya juga kita bisa hapus. Kita akan sisakan onCreate view saja, dan komponen objeknya kita juga bisa hapus. Oke, lakukan hal yang sama pada fragment yang lain. Nah, di sini nanti fragmentnya akan berubah, ikonnya menjadi yang tadinya kertas akan menjadi seperti kelas. Nah, seperti activity atau kelas. Kemudian home fragmentnya di sini kita bisa hapus juga. Isinya beberapa, onCreate-nya juga dihapus. Kemudian komponen objeknya jangan lupa untuk dihapus juga. Oke, sudah sampai sini. Jadi kita sudah berhasil membuat home fragment dan juga profile fragment. Oke, supaya lebih rapih, kita akan membuat sebuah package, yang dimana package ini akan menampung atau isinya adalah kumpulan fragment-fragment. Nah, di sini kita bisa klik kanan pada package utama, klik new, kemudian kita pilih package. Di sini kita akan membuat package fragment. Oke, kemudian enter. Nah, teman-teman bisa masukkan file home fragment dan juga profile fragment ke dalam package fragment. Oke, kemudian refactor, profile fragment juga masuk sini, refactor. Oke, jadi dia akan terkumpul di dalam satu package untuk yang fragment, yaitu di dalam package fragment ini.
Kemudian selanjutnya, karena kita akan menampilkan fragment home dan juga profile di dalam activity main, nah kita akan membuat setting layout pada activity main. Nah, teman-teman bisa masuk ke res, kemudian layout, kemudian pilih activity underscore main.xml. Nah, kita klik split di sini agar bisa melihat outputnya dan juga code-nya. Nah, yang pertama-tama yang harus kita ubah adalah constraint layout. Constraint layout ini kita akan ubah menjadi relative layout ya. Relative layout, oke. Kemudian untuk text view-nya kita bisa hapus. Nah, oke, kita bisa hapus text view-nya. Oke, di sini kita akan membuat sebuah tag yaitu frame layout untuk kontennya dan juga untuk button navigation di sini. Nah, kita memanggil button navigation yang pertama adalah frame layout. Kita buat frame layout. Sini untuk width-nya kita menggunakan match parent. Untuk height-nya juga pakai match parent agar tampilannya adalah full gitu ya. Kemudian di sini untuk kontennya kita bisa berikan ID dengan nama container. Oke. Selanjutnya di bawahnya kita bisa membuat button navigation. Kita navigation ya. Oke, button navigation, pilih yang ini, com.google.android.material.navigation.navigation view. Nah, button ini, yang paling bawah ya, yang button navigation. Di sini untuk width-nya kita menggunakan match parent dan untuk height-nya kita menggunakan wrap content ya. Nah, ini sudah muncul di sini ya. Kemudian kita bisa kasih ID, yaitu ID-nya adalah nav_view. Di sini akan menampilkan untuk navbarnya. Nah, agar si frame layout ini berada di atas berada di bawahnya ini, nah, kita bisa tambahkan above, layout above, ID nav_view. Oke, selanjutnya kita akan membuat si navbarnya ini berada di bawah. Oke. Di sini kita menggunakan elegant parent bottom di sini, kemudian kita kasih true. Nah, agar dia ke bawah. Kemudian di sini kita akan memanggil sebuah menu. Oke, menu add menu slash. Nah, di sini kita akan membuat menunya ya. Button navigation view. Oke, di sini akan merah ya karena kita belum membuat menunya. Nah, kemudian pada bagian merah ini teman-teman bisa klik Alt Enter atau Option Enter untuk pengguna Mac. Oke, kemudian pilih yang create menu resource file button nav_view .xml. Oke, nanti dia akan otomatis ya terbuat untuk direktorinya. Kita biarkan default menu. Oke, kemudian kita klik oke. Oke, nanti akan terbuat sebuah file, sebuah package baru yaitu menu. Nah, di dalamnya ada button_nav_view. Nah, di sini kita akan menyeting ada button apa saja di dalam sini activity main ini. Ada button apa saja nih yang akan ditampilkan. Oke, di sini karena kita akan membuat dua buah button. Nah, yang pertama harus kita siapkan adalah icon ya. Nah, bagaimana cara membuat icon bawaan dari si Android Studio? Oke, kita akan coba. Pertama-tama teman-teman bisa masuk ke drawable di sini, package drawable, kemudian klik kanan, kemudian klik new dan pilih vector asset. Nah, untuk clip artnya yang pertama di sini adalah home. Kita akan cari home. Oke, untuk home, kemudian kita biarkan warnanya default hitam dengan nama IC_baseline_home. Kemudian klik next, kemudian klik finish. Ini untuk home-nya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat untuk profile, new, kemudian vector asset dan pilih profile. Coba ya kita cari profile. Oh, nggak ada, berarti user.
Oke, seperti ini. Kemudian klik OK, kemudian klik next dan finish. Oke, sekarang kita akan tampilkan di dalam button underscore nav underscore view ini tombol-tombol yang akan kita butuhkan nantinya. Kita akan membuat dua buah tombol untuk home dan juga profile. Oke, di sini kita bisa buat tag item. Oke, item yang pertama untuk ID-nya adalah navigation home. Oke, kita tutup dulu ya. Sini coba ID navigation home. Oke, kemudian di sini kita bisa panggil iconnya. Icon kita panggil tadi adalah home. Oke, kemudian untuk teksnya title ya. Title di sini adalah home. Oke, kita rapihkan dengan cara mencet alt, ctrl dan L. Oke, selanjutnya kita bisa copy item ini, kita bisa paste di bawahnya. Untuk navigation home-nya kita ganti navigation profile. Dan untuk iconnya kita bisa ubah menjadi tadi namanya adalah user. Oke, di sini adalah untuk title-nya kita ganti profile. Oke, sudah. Nah, sampai sini kita telah berhasil membuat dua buah item untuk menunya. Selanjutnya kita akan setting pada activity-nya, yaitu di activity main, karena untuk base-nya kita menggunakan activity main, yang dimana activity main ini, pada activity main ini kita akan memanggil home fragment dan juga profile fragment. Untuk home fragment dan profile fragment kita biarkan. Oke, masuk ke main activity. Nah, di sini kita bisa jadikan dulu ya, kita bisa membuat binding dulu. Untuk itu kita bisa masuk ke Gradle script, kemudian build Gradle. Nah, di bawah Kotlin option kita tambahkan build fitur. Oke, seperti ini. Data binding. Oke, enable true. Oke, kemudian klik sync now. Oke, kita tunggu sampai proses Gradle-nya selesai. Oke, berhasil. Kemudian kita bisa balik lagi ke main activity. Oke, di sini kita bisa panggil. Kita akan membuat layout yang menjadi binding ya. Di sini let init var, kemudian binding. Oke, titik 2 activity main binding. Oke, ini merah ya. Kita bisa bindingnya belum nyala ya. Sepertinya bindingnya belum terpanggil ya. Kita cek lagi di sini. Oh, kita salah ya teman-teman. Di sini harusnya bukan data binding tapi view binding. Nah, sama dengan true. Oke, kita klik sync now lagi. Sini kelebihan tutup ya. Kita hapus satu. Kita try again. Kita tunggu sampai oke, build successful. Kita minimize, kita bisa balik ke main activity. Nah, di sini kita bisa import dengan cara alt enter. Oke, sudah. Kemudian di sini kita akan memanggil untuk home fragmentnya dan juga profile fragment dan fragment manager dan juga fragment yang aktif ketika pertama aplikasi dijalankan gitu. Oke, di sini kita bisa membuat variabel var fragment home.
home titik 2. Di sini adalah tipenya adalah fragment. Kemudian sama dengan home fragment. Nah, di sini kita bisa import. Oke, yang kedua adalah file fragment profile titik 2 fragment. Nah, di sini adalah bukan home fragment tapi profile fragment. Oke, selanjutnya kita membutuhkan fragment manager file. Kita singkat menjadi FM. Nah, di sini panggil fragment manager. Fragment manager. Oke, sama dengan support fragment manager. Kemudian di sini kita akan membuat defaultnya. Jadi fragment default yang aktif ketika si aplikasi pertama kali dijalankan. Di sini adalah aktif. Oke, di sini sama dengan home fragment. Oke, seperti ini. Oke, di sini salah ya. Oke, kita lupa di sini aktif itu kita kasih tahu juga ini adalah fragment. Kemudian karena di sini kita telah mendeklarasikan, di sini kita panggil aja langsung fragment home. Oke, nah seperti ini. Kemudian selanjutnya di sini karena kita telah membuat binding, di sini kita bisa tambahkan binding titik binding sama dengan activity main binding .inflat dan isinya adalah inflator, dan kita bisa ubah kontennya di sini binding.root. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah function. Kita akan membuat sebuah function namanya adalah button nav. Oke, button navigation. Nah, di sini akan merah ya. Di sini kita akan import atau membuat sebuah function baru dengan cara alt enter atau option enter. Kemudian klik create function button navigation. Oke. Nah, jadi kita akan otomatis terbuat button navigation. Nah, di sini kita akan memanggil dua fragment. Nah, yang telah kita buat tadi, kemudian kita akan menyeting button-button yang ketika button yang telah kita buat tadi, button ini navigation home diklik, nanti dia akan menampilkan fragment home, dan jika profile fragment button profile ini diklik, nanti dia akan menampilkan sebuah fragment profile gitu. Oke, di sini kita akan panggil dulu untuk fragment manajernya fm bagian transaction. Oke, sorry, di sini bagian transaction. Kemudian kita .add. Oke, di sini kita bisa panggil container atau di mana kita akan menampilkan si kontennya. Di sini kita panggil dengan cara r besar .id, id container. Nah, di sini kita garis miring. Yang pertama adalah kita akan menampilkan fragment home. Oke. Nah, sudah. Nah, kemudian di sini adalah .show, karena kita akan pertama yang akan ditampilkan adalah si home-nya. Di sini kita show. Nah, kita panggil lagi fragment home.commit. Nah, kemudian yang kedua adalah kita bisa panggil manager bagian transaction add container fragment profile. Nah, di sini kita hide karena yang pertama adalah ditampilkan adalah home, dan yang disembunyikan adalah profile karena ya dia nggak ditampilkan gitu. Oke, selanjutnya kita bisa menyeting
konfigurasi bagaimana ketika si icon home-nya diklik dia akan menampilkan fragment home, dan jika icon profile diklik dia akan menampilkan fragment profile. Nah, di sini kita akan memanggil button navigation view. Oke. Nah, kita coba. Oke, di sini kita akan membuat sebuah variabel. Di sini file button navigation view titik 2 button oke, sorry, bukan button ya, tapi bottom navigation view titik 2 bottom navigation view view. Oke, cukup, sorry, view. Oke, salah nih, kelebihan. Oke, di sini kita bisa impor, sorry, view. Nah, di sini bottom navigation view. Oke. Oh, ini kenapa merah ya? Oh, saya salah tulis. Jadi di sini, waduh teman-teman, di sini mati lampu ya teman-teman. Jadi kita akan lanjutkan ketika listriknya sudah nyala ya. Kita akan skip. Nah, kita akan pause dulu ya. Oke, sampai jumpa. Oke teman-teman, listriknya sudah kembali nyala, jadi kita bisa lanjutkan. Di sini salah ya tadi. Nah, di sini harusnya bottom navigation menu. Nah, titik 2 bottom navigation. Oke, kok menu sih? View. View. Oke. Nah, di sini kita bisa panggil bottom navigation view. Nah, di sini bottom navigation view sama dengan binding. Nah, kita akan panggil untuk si view-nya atau navigasinya di sini. Oke. Nah, di sini kenapa masih merah? Kita lihat. Oke, mungkin ini merah karena di sini kita harusnya let init var ya, private let init var. Oke, nah akan benar. Kemudian di sini kita tambahkan ya. Oke, kita binding dengan knife view yang telah kita buat tadi di activity_main.xml. Nah, kemudian di sini kita akan membuat menu juga. Di sini bawahnya private let init var menu. Oke. Titik 2 menu dan juga private let init var menu item. Nah, seperti ini. Oke, di sini kita bisa panggil menu sama dengan button navigation view dot menu. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita bisa panggil menu item. Nah, menu item sama dengan menu dot get item. Nah, di sini kita menggunakan indeks 0 ya, dari 0. Jadi yang pertama 0 adalah di sini untuk fragment home. Nah, di sini indeksnya adalah 0. Kemudian kita akan membuat checked-nya, yaitu ketika si itemnya diklik, nah dia akan hidup gitu, warnanya akan hidup. Nah, oke. Di sini coba, ini kayaknya nggak full ya. Nah, sini kita menu item dot
is checked sama dengan true. Oke, selanjutnya di sini kita panggil button navigation view. Set on navigation item selected listener. Nah, di sini kenapa saya muncul duluan ya? Di sini saya menggunakan Copilot, GitHub Copilot. Jadi dia adalah sebuah AI yang dimana dia akan mempelajari atau dia nge-save semua project, atau dia akan mempelajari sebuah ketikan kita gitu. Jadi dia sebuah AI yang membantu kita dalam mengoding gitu. Nah, di sini kita set on navigation selected listener on navigation item listener. Sini. Nah, di sini it-nya kita ganti item jadi item. Item ya, supaya kita nggak langsung, biar teman-teman belajar. Nah, kemudian di sini kita bisa buat when. Ini kenapa merah? Sini kita buat when. Kita panggil item, kita by ID ya, kita panggil item by ID, item ID. Nah, di sini kita bisa panggil layoutnya. Kita panggil R ID. Yang pertama adalah navigation home. Nah, di sini untuk navigation home ini berasal dari mana? Kita bisa lihat. Nah, berasal dari item yang telah kita buat di sini dengan ID navigation underscore home. Nah, di sini kita kasih panah, kemudian nah kita bisa panggil callback ya. Fragment. Nah, di sini kita bisa tambahkan parameter ya. Nah, di sini merah, kita akan buat dulu functionnya di bawah sini. Nah, di sini kita akan tambahkan sebuah parameter. Tapi sorry ya, kayaknya nggak nyambung kalau kita pakai callback. Di sini kita ganti jadi call fragment. Call fragment. Nah, di sini F-nya besar ya. Kita buat call fragment sini. Ini kenapa merah? Karena masih kurang ya. Nah, di sini kita akan membuat sebuah parameter. Untuk bolehnya kita bisa hapus. Nah, di sini adalah index adalah integer. Koma untuk fragment. Adalah fragment. Nah, di sini kita bisa panggil untuk menunya. Sini kita panggil menu item. Nah, kita bisa panggil menu. Kita get itemnya, yang kita get adalah indeksnya. Nah, di sini index ada yang berupa integer atau ini ya, 0. Kemudian di sini untuk yang checkednya, menu item is checked true. Nah, ketika button profile diklik nanti dia akan nyala. Kemudian di sini adalah kita panggil fragment manager untuk hide yang aktif ketika button lain diklik gitu. Jadi fm titik begin transaction dot hide aktif. Nah, nanti yang di show nya adalah fragment yang diklik selanjutnya. Kemudian kita panggil aktif sama dengan fragment. Seperti ini. Ini kenapa merah?
sudah ya. Oke, kita lihat ini kenapa merah aktifnya. Oh, di sini kita akan coba ubah menjadi var. Oke, sudah, karena di sini kan berubah-berubah ya, berubah-ubah. Jadi kita menggunakan var bukan val, karena val ini yang tidak berubah, sedangkan var ini berubah karena statusnya berubah-berubah di sini. Kemudian di sini kita bisa panggil fragmentnya, home fragment, home. Nah, kita bisa panggil indeksnya adalah, indeksnya dulu ya, ini 0. Oke, kemudian di sini fragment home. Nah, oke, ini kenapa merah ya? Oke, kita panggil yang kedua adalah profile. Nah, sini indeksnya adalah 1. Kemudian di sini ada when, berarti di luar sini ada false ya, false. Oke, nah jadi sudah hilang ya merahnya. Jadi kalau ada when, jangan lupa ada false. Nah, seperti ini. Jadi ketika si navigation home diklik, nanti dia akan memanggil fragment home dengan indeks 0, karena yang akan di get itemnya adalah yang indeksnya 0, kemudian yang 1. Nah, untuk ini ketika si salah satu item diklik, nanti dia akan menyala dan juga menampilkan fragmentnya. Dan juga nah di sini ketika item lain yang diklik, nanti item yang sebelumnya akan di hide item aktifnya, karena item aktifnya adalah defaultnya kita buat fragment home. Nah, jadi ketika kita mengklik profile item profilenya, nanti dia akan pindah gitu. Oke, kita akan coba running ya teman-teman. Coba running. Nah, di sini saya menggunakan emulator Pixel 4. Oke, kita tunggu sebentar sampai emulatornya berjalan dan proses instalasinya selesai. Oke, kita tunggu. Oke, ini proses installing ya, emulator sudah nyala. Nah, ini proses. Oke, kita berhasil install. Dan kita akan coba lihat apa yang telah kita buat tadi. Nah, tadi kita telah membuat sebuah item. Nah, ini adalah item yang berada di activity_main. Nah, kita klik profil. Nah, dia akan nyala ya di profile, pindah. Kita klik home. Nah, dia akan nyala pindah di home. Nah, tetapi ini terlihat sama ya. Padahal ini harusnya beda. Kita akan setting untuk fragment home. Kita kasih teks di sini. Oke, code aja ya. Teks di sini kita ganti teksnya. Jadi ini adalah fragment home. Oke, di sini kita kasih text size biar lebih besar ya. Size. Oke, text size di sini kita menggunakan 20 SP. Nah, SP oke. Kemudian style bold. Oke, sorry, textile ya. Textile. Kita kasih bold. Oke, di sini kita akan center. Ini karena pakai frame layout. Kita akan buat dia menjadi di tengah. Correct height.
Oke, center apa bisa ya? Oke, nggak bisa ternyata. Oke, seperti ini aja. Kemudian selanjutnya untuk yang profile juga kita ubah biar lebih